Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys bersama saya Materi Hidayat. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang radiasi deteksi. Jadi di sini di kelompok saya ini terdiri dari saya Ahmad Hidayat, lalu Ainin Amini, Aprilia Lindiah, dan Dian Kusuma Aularia. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi pokok bahasan kita pada kali ini adalah radiasi, detektor radiasi, pengertian detektor radiasi, komponen-komponen dasar detektor radiasi, mekanisme kerja detektor radiasi, dan jenis-jenis detektor radiasi. Oke, materi pertama, pengertian radiasi. Nah, radiasi ini adalah suatu berkas zarah atau foton yang dipancarkan dari suatu sumber yang mengalami proses perubahan inti atom dari keadaan tidak stabil menjadi stabil. Nah, karena di sini hal yang paling mendasar untuk mengendalikan bahaya radiasi adalah mengetahui besarnya radiasi yang dipancarkan oleh suatu sumber radiasi, baik melalui pengukuran maupun perhitungan. Nah, jadi di sini radiasi itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut masanya ya. Jadi yang pertama ada radiasi kosmokuler dan radiasi elektromagnetik. Lalu kita masuk ke detektor radiasi. Nah, apa itu detektor radiasi? Jadi, detektor radiasi adalah piranti yang merasakan stimulus atau input pada suatu sensor. Nah, sedangkan sensor sendiri didefinisikan sebagai piranti yang menerima suatu stimulus atau input dan meresponnya dengan sebuah sinyal listrik. Nah, jadi detektor radiasi ini prinsip kerja atau cara kerjanya adalah mengubah sinyal-sinyal radiasi radiasi ini menjadi pulsa-pulsa listrik. Nah, jadi nanti pulsa-pulsa listrik inilah yang akan diubah menjadi data-data tersebut. Oke, lanjutnya kita ke komponen-komponen dasar detektor radiasi. Nah, tentunya dalam detektor radiasi ini memiliki beberapa komponen-komponen penting. Nah, di sini akan kami jelaskan. Pertama, ada sumber listrik berasal dari baterai atau pemasok arus DC. Lalu ada amplifier sebagai penguat pulsa listrik. Lalu C, pencatat waktu. Jadi di sini fungsinya untuk menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah pencacahan yang diinginkan. Lalu D, diskriminator sebagai penyeleksi pulsa. Jadi nanti pulsa-pulsanya bakal diseleksi. Lalu selanjutnya ada yang E sebagai penganalisis salur tunggal atau SCA sebagai penerima pulsa-pulsa yang terletak pada suatu interval tertentu, kemudian interval divariasikan untuk mencacah jumlah massa tinggi pulsa yang berbeda-beda. Lalu ada F, penganalisis salur ganda atau MCA. Jadi MCA dengan SCA ini masih mirip lah ya, masih saudaraan. Jadi sistem kerjanya masih sama dengan SCA, tapi perbedaannya adalah waktu pencacahannya lebih cepat dan dapat memunculkan pulsa-pulsa dalam bentuk puncak-puncak yang banyak. Lalu yang terakhir adalah G, alat pencatat atau saklar. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan hasil pencacahan. Jadi setelah dicacah nanti dia akan menampilkan hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya kita ke mekanisme kerja detektor radiasi. Lalu tadi sudah ada komponen, sekarang bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini akan kami jelaskan cara kerja semua jenis peralatan deteksi partikel radiasi memiliki prinsip yang sangat mirip, yaitu partikel radiasi memasuki detektor dan terjadilah interaksi antara partikel radiasi dengan material detektor, sehingga terjadi proses eksitasi atau ionisasi molekul-molekul material detektor. Nah, apabila material detektor tersebut terbuat dari gas, maka interaksi antara semua partikel radiasi alfa, beta positif, beta negatif, gamma, dan neutron dengan gas akan terjadi proses ionisasi yang menghasilkan ion positif dan elektron. Nah, dengan demikian diperlukan teknik untuk memisahkan dua jenis partikel tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Karena apabila kedua jenis partikel ini tetap berdekatan, maka akan bergabung kembali sehingga tidak menimbulkan sinyal listrik. Begitu guys. Oke guys, kita lanjut ke jenis-jenis detektor radiasi. Jadi detektor isian gas, detektor sintilasi, dan detektor zat beratnya. Jadi di ketiga hal inilah ada jenis-jenis detektor radiasi. Oke, langsung saja materinya. Pertama, detektor
isian gas. Nah, detektor isian gas adalah detektor yang paling banyak digunakan untuk mengukur radiasi gas. Nah, jadi karena gas merupakan tabung tertutup yang berisi gas dan terdiri dari dua elektroda dibanding tabung sebagai elektrod negatif atau katoda dan kawat yang terbentang di dalam tabung dan pada poros sebagai elektroda positif atau anoda. Nah, jadi ada gambarnya nih guys. Ada beberapa gambar anoda dan katodanya bagaimana radiasi masuk dan mempengaruhi gas tersebut. Nah, radiasi yang memiliki detektor akan mengionisasi gas dan menghasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif atau elektron. Nah, jumlah ion yang dihasilkan tersebut sebanding dengan energi radiasi dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas. Nah, jadi di sini maka kita bakal bisa mengetahui seberapa besar radiasi yang ada tersebut gitu. Jadi daya ionisasi gas berkisar dari 25 eV dan 40 eV. Ion-ion yang dihasilkan dalam detektor tersebut akan memberikan kontribusi terbentuknya pulsa listrik. Nah, jadi nanti ion-ion itu akan menghasilkan pulsa-pulsa listrik untuk ditangkap oleh sensor tersebut. Jadi kita bisa mengetahui berapa radiasinya deh. Selanjutnya adalah jenis detektor isian gas. Oke, beberapa jenis detektor isian gas ini ada satu, detektor kamar ionisasi. Nah, detektor kamar ionisasi ini beroperasi pada tegangan paling rendah, guys. Jadi jumlah elektron yang terkumpul di anoda sama dengan jumlah yang dihasilkan oleh ionisasi primer dalam kamar. Dalam kamar ionisasi ini tidak terjadi pelipatan ganda atau multiplikasi jumlah ion oleh ionisasi sekunder. Nah, dalam daerah ini dimungkinkan untuk membedakan antara radiasi yang berbeda ionisasi spesifiknya misalnya antara partikel alfa dan beta maupun gamma. Oke, selanjutnya ke detektor proporsional. Nah, alat pantau proporsional beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi daripada kamar ionisasi nih guys. Jadi tegangan yang digunakan jadi lebih tinggi. Daerah ini ditandai dengan mulai terjadinya multiplikasi gas yang besarnya tergantung pada jumlah elektron mula-mula dan tegangan yang digunakan. Jadi di sini ada gambarnya guys. Proses multiplikasi ion, jadi ion negatif mula-mula, ada ion positif mula-mulanya, ada anoda dan ada bagian katodanya guys. Multiplikasi terjadi karena elektron yang dihasilkan oleh ionisasi primer dipercepat oleh tegangan yang digunakan sehingga elektron tersebut memiliki energi yang cukup untuk melakukan ionisasi berikutnya atau ionisasi sekunder guys. Oke, selanjutnya ke detektor Geiger-Müller. Nah, apa detektor Geiger-Müller atau biasa orang sebut Geiger counter merupakan alat ukur cacah radiasi yang berdasarkan pada prinsip ionisasi atom-atom gas. Nah, detektor ini berisi gas pada tekanan rendah. Jadi ada juga kawat halus yang berfungsi sebagai anoda dan selubung silinder sebagai katoda. Detektor Geiger-Müller terdiri dari suatu tabung logam. Dalam gas dilapisi logam yang biasanya diisi seperti argon, neon, helium, dan lainnya guys. Nah, gas mulia atau gas pola atomik dengan perbandingan tertentu. Jadi memiliki beberapa perbandingan-perbandingan antara gas-gas tersebut. Lalu selanjutnya kita ke detektor sintilasi. Nah, jenis detektor ini merupakan alat ukur cacah radiasi yang oleh bahan radioaktif atau radiasi oleh alam pada berbagai nilai tenaga dari partikel atau foton yang dideteksi. Jika sinar jatuh pada kristal atau scintillator atau NaL, maka kristal berpendar. Hal ini disebabkan oleh elektron atau atom dari kristal yang tereksitasi dan kemudian kembali ke arah bawah dengan mengemisi foton. Nah, jadi detektor sintilasi ini memiliki dua bahan utama guys. Yang pertama itu ada scintillator dan photomultiplier. Nah, untuk scintillator sendiri dia terdiri dari bahan padat, ada cair maupun gas. Jadi nanti dari bahan-bahan tersebut yang menghasilkan percikan cahaya bila dikenai radiasi pengion. Selanjutnya photomultiplier. Jadi photomultiplier ini digunakan untuk mengubah percikan cahaya-cahaya yang
dihasilkan oleh yang dihasilkan oleh sintilator tersebut kemudian menjadi pulsa-pulsa listrik, guys. Jadi setelah sintilator menghasilkan beberapa data tersebut, photomultiplier mengubahnya menjadi pulsa-pulsa listrik agar bisa dibaca. Selanjutnya adalah scintillator cair atau liquid scintillation. Nah, scintillator cair ini sangat spesial, guys, dibandingkan dengan jenis detektor yang lain karena berwujud cair. Ya, jadi ini ada beberapa sampel radioaktif yang akan dialurkan dalam scintillator cair. Jadi nanti akan disiapkan beberapa zat cair lalu dimasukkanlah sampel radioaktif. Jadi ada lagi kelebihannya. Jadi secara geometri pengukuran ini dapat mencapai efisiensi 100% karena semua radiasi yang dipancarkan sumber akan ditangkap oleh detektor. Nah, jadi nanti bakal masuk nih si radiasi ke dalam cairan tersebut. Jadi proses sentilasi pada bahan ini dapat dijelaskan dengan gambar di atas nih. Jadi guys, bisa kalian lihat ini beberapa gambar bagaimana cara kerja si scintillator cair ini. Nah, pada keadaan dasar ground state seluruh elektron berada di pita valensi, sedangkan di pita konduksi kosong. Ketika terdapat radiasi yang memasuki kristal tersebut, maka kemungkinan bahwa energinya akan terserap oleh beberapa elektron di pita valensi sehingga dapat meloncat ke pita konduksi. Jadi nanti dari sana bakal diketahui pulsa-pulsa listriknya, guys. Oke, selanjutnya ke tabung photomultiplier. Nah, tabung photomultiplier ini terbuat dari tabung hampa, guys. Jadi hampa ya, bukan hampa gimana gitu. Tapi di sini adalah hampa terhadap cahaya atau kadap cahaya. Jadi bisa dibilang gelap, guys. Ya. Jadi dalam tabung ini akan gelap banget dengan fotodioda yang berfungsi sebagai masukan pada salah satu ujungnya yang terdapat beberapa di noda dan mengadakan elektron seperti terdapat pada gambar berikut. Jadi guys, bisa dilihat bagaimana nanti percikan cahayanya yang akan menyebabkan scintillator memancarkan elektron. Jadi ketika diberikan percikan cahaya, nanti scintillator akan memancarkan elektron dan ditangkap oleh anoda. Nanti panjang gelombang dengan panjang gelombang yang sesuai. Jadi nanti partikel caranya harus disesuaikan ya dengan panjang gelombangnya. Oke, selanjutnya ke detektor zat padat. Oke, detektor zat padat ini menggunakan bahan utama semikonduktor yang merupakan gandengan dari positif dan negatif PN. Ngerti kan PN waktu belajar di dioda gitu. Jadi ada P, ada N, ada dua bagiannya. Jika detektor tidak terradiasi, maka tidak mengalirkan arus listrik. Sedangkan apabila radiasi dapat memberikan lubang atau hole pada bahan gabungan sehingga muncullah listrik tersebut, guys. Jadi sederhananya saja volume aktif bahan yang dimiliki sangat kecil. Oke, langsung ke contohnya nih. Jadi ini adalah tipe gambar bagaimana mekanisme detektor radiasi dengan zat padat tersebut. Jadi di sebelah kanannya bisa kita lihat sama-sama bagaimana gambar cara kerjanya. Jadi energi radiasi yang memasuki bahan semikonduktor akan diserap oleh bahan sehingga beberapa elektronnya dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, nanti potensial maka akan terjadi aliran listrik, guys. Jadi nanti bakal ketika ada radiasi yang terserap, nanti ujungnya akan menjadi terdapat beda potensial. Nah, dari beda potensial inilah akan menghasilkan pulsa-pulsa listrik atau energi listrik. Nah, sambungan semikonduktor dibuat dalam penyambungan semikonduktor tipe N dan tipe P atau PN junction. Masih ingat kan? Tipe P, tipe N semikonduktor, guys. Kutub positif dan tegangan listrik eksternal dihubungkan ke tipe N, sedangkan kutub negatifnya ke tipe P, seperti terlihat pada gambar tersebut. Nah, hal ini menyebabkan pembawa muatan positif dan akan tertarik ke atas atau kutub negatif. Nah, jadi seperti biasa lah gitu. Setelah itu muatan negatif akan tertarik ke bawah dan lapisan kosong muatan pada sambungan PN. Nah, nanti bakal terjadi deh pulsa-pulsa listriknya. Oke guys, itu aja dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada
Kurang dan lebihnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.